Orang tua kita dulu, apalagi kalau di masyarakat Jawa itu mau milih suami aja, apa kriterianya? Harus diperhatikan bibit, bebet, bobot, itu. Itu baru suami, apalagi mau memimpin lurah, ngurusin orang banyak, camat, gubernur. Waduh, hati-hati. Apalagi presiden. Harus ada pemimpin. Sama-sama jeleknya. Tapi resiko nanti kalau iya, maka dipilih mana yang paling sedikit jeleknya gitu loh. Begitu Pak caranya. Yang paling sedikit. Kalau sama-sama pinter. Nah, yang lebih pinter makanya tadi itu begitu. Jangan cuman karena banyak pendukungnya, dia sudah beberapa hari sudah bergerilya ke sana cari pendukung begini, jangan karena begitu. Pembodohan itu. Menggunakan uang, politik money kata orang sekarang, ikut kedudukan, ikut mendukung itu, ya. Ya. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Apa sambungannya Pak Adi? Ya, diazab. Ya, diazab di sini, diazab. Ya, hasaratin alaihim, yang melihat kerugian hasar mereka. Terus azabnya itu wa mahum bi kharijina minan nar. Apa artinya wa mahum? Wa mahum, dan tiadalah mereka. Mereka siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang yang sembarangan tadi memilih pemimpin, orang-orang yang sembarangan memilih pemimpin. Wa mahum, dan tiadalah mereka itu bi kharijina, akan dikeluarkan minan nar, dari azab api neraka. Jadi penduduk permanen api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian, mari kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Silakan dibuka surat Al-Baqarah halaman 25. Ya, halaman 25. Oh, nggih. Nggih boleh. Halaman 25. Cari ayat 166, ya, ayat 166 yang bunyinya iz tabarra alladzina tubi'u milal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, ya, ketemu nggih Pak nggih? Iya. Ayat 166 awalnya irtabarro'ah, ya, irtabarro'. Baik, kita baca dulu supaya mendapatkan pahala ibadahnya, ya, ya. Karena membaca Quran itu sangat besar sekali nilainya. Satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca sampai selembar itu bukan main, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ اتبعوا nattaba'u wa ra'awul azab. Ya, kita berhenti di situ karena napasnya nggak kuat. Ittaba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ittaba'u azab wa taqatta'at bihimul wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum wa qala alladhina ittaba'u karrotan fanatabarra'ah kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim kadzalika wa ma hum bi kharijina minan nar. Sadaqallahul azim. Ya. Berapa ayat? 2 ayat. Ayat 166 sampai 167. Alhamdulillah sudah kita tartil ya. Sudah ditartil. Ya. Sebelum dikaji artinya kita tentukan temanya dulu ya. Nah, ayat ini kira-kira temanya apa? Nanti kalau kita kaji itu ketemu ya. Kita kasih temanya dulu. Ini temanya ya. Nah, nanti kalau kita kaji ketemu. Apa ini? Pentingnya waspada atau hati-hati, waspada sama dalam memilih pemimpin. Ini judulnya. Ini penting. Sebab nanti rentetannya bukan cuma di dunia, di pertanggungan sampai di hadapan Allah. Nanti di situ ayatnya kita akan kaji ya. Jadi penting sekali kita hati-hati dan waspada memilih pemimpin. Pemimpin dalam sekup apapun. Terutama perempuan kalau ingin mencari suami. Penting itu. Karena kan suami nanti itu menentukan kebijakan ya. Menentukan kebijakan. Kalau suaminya nggak karu-karuan. Iya, iya. Memilih RT, hati-hati. Memilih RW, hati-hati. Memilih ketua takmir, hati-hati. Memilih ibu PKK, hati-hati. Memilih lurah, ini besok mau memilih apa kita ini? Ya, memilih gubernur, ya, ya. Hati-hati. Pertanggungjawabnya bukan kepada manusia saja, manusia, tapi sampai di hadapan Allah. Maka kita harus waspada. Mari kita baca ayatnya supaya ketemu. Ya. Nggak boleh sembarangan Mas Suban orang milih pemimpin. Maka dalam Islam itu
Bukan adu banyak-banyakan. Wow, kalau banyak pendukungnya pasti dia yang menang. Voting nanti kalau ini penting. Kalau dalam Islam bukan begitu. Jadi dalam Islam itu memilih pemimpin sistem musyawarah, sama dengan di Indonesia kita ya. Permusyawaratan Pancasila kita, permusyawaratan dalam perwakilan, permusyawaratan dalam perwakilan, dalam hikmat kebijaksanaan perwakilan itu kan ya. Itu sistem Islam itu. Musyawarah dalam Islam itu bukan musyawarah untuk mufakat. Kalau dalam kita ya. Jadi musyawarah itu ada dua, Pak. Kalau kita dalam sistem kita, sistem ber-Indonesia kan musyawarah itu musyawarah untuk apa kalau kita ya? Ya, untuk mufakat. Ini jelek ini kalau dari kaki ini. Jadi meskipun salah, meskipun bodoh, meskipun goblok pemimpinnya, kalau sudah musyawarah tetap dipakai. Ini jelek. Kalau dalam Islam musyawarah untuk maslahat. Nah, coba beda. Tapi sebetulnya di dalam musyawarah untuk mufakat sebetulnya arahnya juga di sini musyawarah untuk maslahat. Bukan yang penting pendukung. Ya. Meskipun misalnya siapa nanti pendukungnya gini, ada yang banyak seluruh Jawa Timur, tapi kalau itu kan yang penting itu nanti kualitas pemimpin itu. Ada, kalau sekarang orang mengatakan perlu diperhatikan track record. Apa Pak artinya track record? Ya, track record itu rekan jejaknya. Dulu orang tua kita dulu, apalagi kalau di masyarakat Jawa itu mau milih suami aja, apa kriterianya? Harus diperhatikan bibit, bebet, bobot, itu. Itu baru suami, apalagi mau memimpin lurah, ngurusin orang banyak, camat, gubernur, waduh, hati-hati. Apalagi presiden. Nggak jelas lewat hidupnya, jangan-jangan dulu pernah jadi orang PKI dan gini. Itu kan itu harus diteliti. Ya. Jangan-jangan pernah terlibat PKI dulu ya. Kan itu harus dihati-hati. Maka zaman Pak Harto itu kan dulu begitu Pak kita. Islam lebih hati-hati lagi. Contohnya kalau kita memilih imam sholat, imam itu artinya pemimpin. Boleh memilih imam sholat yang bodoh. Ya kalau tidak ada lagi yang lain Pak boleh buat. Kan kriterianya kata Nabi, siapa yang paling pantas menjadi imam sholat ini? Imam itu artinya siapa yang paling pandai baca Qur'annya? Paling bagus baca Qur'annya. Nek sama ya Rasul. Nek sama. Siapa yang paling tua umurnya? Dalam Islam itu umur itu loh Pak. Pertama ilmu, kepandaian. Baru udah umur. Belum sampai 40 tahun kok jadi wakil presiden misalnya. Ya sampai merubah undang-undangnya. Umur. Ya. Terus yang berikutnya lagi apa? Dulu masa Islamnya. Ya, kalau umpamanya dalam Islam itu kalau umurnya sama, ya siapa yang paling luas pengetahuan agamanya? Kalau sama, siapa yang paling duluan berhijrah? Dulu di zaman Nabi itu ya. Sekarang nggak ada hijrah, maka biasa sering para ulama siapa orang yang paling duluan bertempat tinggal di wilayah itu? Itu misalnya kalau ingin dijadikan pengurus RT, RW, takmir masjid dan seterusnya, kan pasti dia lebih tahu kondisi masyarakatnya karena duluan. Orang belakangan, apalagi cuma ngontrak. Orang ngontrak itu kan pindah-pindah. Maka jangan kalau mau memilih pemimpin perhatikan itu banyak Pak syarat-syaratnya. Memimpin ketua RT sama ketua takmir beda gak kira-kira syaratnya? Pinter ngurusin RT RW belum tentu takmir, karena takmir ini harus punya pengetahuan agama yang memadai Pak. Ya tidak harus pinter tapi ya minimal tahu hukum-hukum yang keseharian, hukum-hukum sholat itu. Kan nggak kita sembarangan. Jadi dalam Islam itu, jangan mau pemilih ini terus nyari dukungan. Misalnya Mas Subano dari RT 1 RT sampai RT siapa sebanyak-banyaknya. Nggak begitu sistem Islam. Nanti meskipun banyak, nek jelek. Sudah disepakati nih mufakatnya jelek. Nanti siapa yang rugi semua? Ya kita semua. Contohnya kita memilih presiden, memilih gubernur. Kan nanti
Memilih pemimpin itu kan menentukan kebijakan. Kalau kebijakan nanti tidak adil, misalnya rakyat diperes dan sebagainya, kan iya siapa yang disalahkan? Makanya hati-hati, waspada sebelum memilih penting sekali kita waspada dalam memilih pemimpin. Sebab pertanggungjawabnya bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja. Ya, katakan kepada rakyat dan sebagainya, sampai di hadapan Allah nanti kita akan dituntut, nah nggak benar. Termasuk yang nyoblos, yang dukun-dukun itu kalau nggak benar. Apalagi dukun-dukun karena dikasih ya sembako, dikasih uang 50.000 terus milih. Awas nanti. Mari kita baca ayatnya. Mari kita baca ayatnya supaya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau dalam Islam ini memilih pemimpin ini berkaitan dengan akidah, Pak. Dalam Islam berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya. Kalau dalam memilih RT, memilih RW saja yang cukup kecil, memilih calon suami itu sudah begitu ketatnya, apalagi mau memimpin orang jutaan manusia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Perhatikan. Id tabarro'a. Apa artinya? Id itu artinya kalau diterjemahkan panjang, id ini ada kata-kata id. Id ini terjemahan panjangnya itu sama dengan udhkur. Maka kalau di tafsir itu dibuka gini. Id itu ingatlah ketika, artinya ingatlah ketika. Jadi udhkur, mestinya yang betul itu udhkur iz. Nah, mestinya kayak gini. Cuman ini karena sudah disebutkan sebelumnya, nggak disebutkan lagi. Jadi ingatlah ketika, ingatlah suatu saat. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Ingatlah ketika suatu saat nanti, maksudnya di akhirat ini, ya. Ingatlah nanti pada hari kiamat, ya. Tabarro'ah, apa artinya tabarro'ah? Berlepas tangan, berlepas diri. Apa lagi Pak Adi? Tabar alladzina orang-orang. Ya. Terus alladzina tubi'u, ya, tubi'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan. Minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Apa ini maksudnya ini? Kalau kita di dunia itu yang diikuti sopo? Yang diikuti kalau kita di dunia itu sopo, Pak? Kalau sholat itu yang diikuti sopo? Imam. Kalau warga masyarakat yang diikuti sopo? RT. RT yang diikuti sopo? RW yang diikuti sopo? Lurah. Ingat itu. Ini Allah ingatkan. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti tabarro'a, berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Nanti yang beritanya di akhirat nanti. Maksudnya apa itu? Orang yang diikuti berlepas tangan dari orang yang mengikuti. Maksudnya apa? Tidak bertanggung jawab. Enggak bertanggung jawab. Enggak bertanggung jawab. Maka hati-hati. Kita sudah terlanjur memilih, ternyata nanti di akhirat nggak bisa membela kita, nggak bertanggung jawab. Itu maksudnya. Ingatlah suatu saat nanti, karena urusan pemimpin dan yang memilih nanti ditanya, Pak. Ditanya. Yang memilih ditanya, yang dipilih juga ditanya, dipertanggungjawabkan. Nah, itu ayat ini. Ingatlah ketika suatu saat nanti orang-orang yang diikuti itu siapa? Pemimpin. Berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Orang-orang yang mengikuti itu makmum kalau sholat. Kalau dalam tatanan masyarakat rakyat. Berlepas tangan, alias nggak tanggung jawab. Sambungannya Pak Iman? Ini atap nanti. Wara'ul azab artinya apa? Wara'ul azab artinya? Dan mereka melihat azab, melihat siksa, melihat
ya, apa namanya, penderitaan. Ya, disiksa. Selanjutnya, dan terputuslah antara mereka dengan sebab watakot taat bihimul asbab. Artinya apa? dan terputuslah antara mereka hubungan Dan terputuslah hubungan antara mereka. Wes kalau kita di dunia, wow ngatur sampai nggak gini nanti tak pecat begini. Biasanya pemimpin kita pecat begini. Wow taat bener di dunia. Wes mau diapakan saja pemimpin itu mau saja kalau di dunia. Tapi nanti di akhirat berlepas tangan. Maka nanti pertanyaannya, ayo si Fulan, kenapa kamu milih ini? Apa gara-garanya kamu memilih ini? Masa kita ngomong, gara-gara saya dikasih uang 100.000. Ya, kena serangan pajar misalnya. Masa kita mau ngomong kayak gitu? Ya. Iya. Kenapa kamu milih ini? Apa gara-garanya? Ya. Kak, saya senang Pak. Loh, apa tidak ada yang lain? Biasanya kalau pemilih itu kan calonnya ada 1, 2, 3. Ya, memang masing-masing ini mungkin ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau sama-sama jeleknya ketiga-tiganya ini dipilih yang mana Pak? Sama-sama jeleknya. Ini ada jeleknya, ini ada jeleknya, jelek. Yang dipilih yang mana? Saya milih semua jelek. Nggak bisa, nggak ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Sama-sama jeleknya. Tapi resiko nanti kalau jelek. Iya, maka dipilih mana yang paling sedikit jeleknya gitu loh. Begitu Pak caranya. Yang paling sedikit. Kalau sama-sama pinter. Yang lebih pintar. Nah, yang lebih pinter makanya tadi itu begitu. Jangan cuma karena banyak pendukungnya, dia sudah beberapa hari sudah bergerilya ke sana cari pendukung begini, jangan karena begitu. Pembodohan itu. Pembodohan. Hati-hati. Kalau memang ragu-ragu Pak Iman, wes kalau saya ngelek kapi daripada aku nanti di akhirat di pertahunnya, wes udah, nggak usah ikut-ikut. Iya, golput kalau sekarang nggak usah ikut-ikut. Kalau memang tidak ada yang ini kan beresiko Pak, beresiko. ya, watakot berlepas di tengah tahu. Lanjutannya Pak Iman. Lanjutannya. bihimul asbab. Ayat berikutnya ya. Iya, bihim. Antara mereka al-asbab. Nah, sambungannya apa? Wakola. Wakola alladzina taba'u. Ya. Oke, saya talas. Wakola alladzina taba'u. Lau kalau alladzina taba'u. Lau anna lana karratan. Terus panatabarro'a minha, ya. Panatabarro'a minhum. Ya, coba ya. Wa qala alladzina taba'u, ya. Berkatalah orang-orang, siapa yang berkata? Berkatalah orang-orang yang mengikuti. Berarti rakyat, makmum kalau dalam sholat. Berkatalah orang-orang mengikuti. Lau anna lana. Seandainya. Lana. Bagi kami. Nah, seandainya pada kami ada kesempatan. Sudah di akhirat loh baru ngomong kayak gini. Seandainya kami ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Ya kira-kira begitu. Panatabarro'a minhum. Artinya apa? Maka kami akan berlepas. Lah. Tapi udah kasep. Ini sudah di akhirat nanti ini ngomong kayak gini. Sekarang kasep. Penyesalan. Seandainya kami ada cara bisa hidup kami kembali di dunia, aku nggak ikut masuban. Apa masuban itu? Ternyata aku disesatkan. Tak kira ya orang pintar, ternyata disesatkan. Kenapa disesatkan? Nggak mumpuni jadi pemimpin karena sudah banyak pendukung, apalagi menggunakan gini jadi pemimpin. Rusak. Maka kata Nabi ini hadis, ini ayatnya, kata Nabi,
Idza wussidaya. Ini Nabi yang pernah. Idza wussida. Ussidal amru ila ghairi ahliha pantadhiri, penting ini ya, penting kita pantadhiri sa'ata. Ini terkait dengan ayat ini, hadis ini. Pantadhiri sa'ata. Coba perhatikan. Ya. Idza kata Nabi ini tentang idza apabila ussidal amru, satu urusan diserahkan termasuk kepemimpinan ila ghairi ahliha, kepada orang yang bukan ahlinya, nggak cakep, nggak mumpuni, nggak didukung oleh rekan jejak yang bagus dan ilmu pengetahuan, pengalaman, organisasi dan sebagainya, nggak ngerti, terus dijadikan pemimpin. Apa yang terjadi? Pantadhiri sa'ah, maka tunggulah, pasti akan terjadi kerusakan, akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kehancuran. Apalagi pemimpinnya suka bohong, suka berkhianat. Ini makanya sebetulnya kita dalam Islam itu Pak sudah baik sebetulnya gini-gini. Cuman ya makanya orang-orang yang politik itu udahlah, ulama, kiai, ustaz, gak usah belajar politik, ya, urus saja pesantrenmu, urus saja masjidmu, urus saja kerasarimu, gak usah ikut politik, serahkan ke pelan. Ini pembodohan, salah sekali menurut Islam. Kalau orang-orang pintar, orang ulama, orang-orang beriman tidak paham politik, nanti akhirnya siapa yang akan menguasai? Yang ikut politik siapa yang akan menguasai? Orang-orang yang tidak beriman, orang gak karuan, rusak Pak kita digencet. Kenapa? Karena kalau jadi pemimpin, duduk di parlemen, nanti itu membuat kebijakan, mati kita digencet. Katakan misalnya pemimpin-pemimpin kita banyak orang-orang non-muslim. Padahal yang mau dipimpin kalau di Indonesia ini sebagian besar orang Islam. Terus membuat kebijakan-kebijakan bertentangan dengan Islam. Apa enggak hancur kita? Hancur. Jadi itu akal-akalannya orang-orang musuh-musuh Islam. Wes Mas Suban gak usah belajar politik, gak usah ikut-ikut gini, gak usah gitu. Itu salah, pembodohan. Maka kita harus. Karena kalau kita tidak ikut-ikutan, nanti kalau camatnya, lurahnya, bupatinya bukan orang Islam, padahal yang mau dibuatkan aturan orang Islam, repot. Menghalalkan segala macam cara, nanti itu yang terjadi. Sekarang pemimpinnya masih banyak orang Islam saja karena nggak ngerti Islam. Kadang-kadang kita ini banyak hal-hal kebijakan dilakukan bertolak belakang dengan Islam, padahal masih Muslim juga. Cuman karena nggak apa, apalagi kalau nyata-nyata bukan Muslim. Contoh gampangannya saja ya, mau sholat maghrib, imamnya nggak mumpuni, nggak mumpuni, istilahnya gerakan-gerakan sholat nggak ngerti, rukun-rukun sholat nggak ngerti, ya sholat maghrib misalnya dibuat 4 rakaat, kacau nggak? Kacau nggak? Sholat isya misalnya dibuat 5 rakaat, kacau nggak? Ya karena nggak ngerti, seperti itulah gambarannya. Nah, kayaknya ini. Nah, ya jadi waqalal ladzina tabau, ini penyesalan orang-orang yang mengikuti tadi, orang-orang yang dipimpin tadi di dunia itu, lau anna lana karratan, seandainya kita ada kesempatan, diberi kesempatan pulang kembali ke dunia. Ya, barangkali kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahannya. Ya. Panatabarra minhum, lalu mereka ingin berlepas tangan dari orang-orang yang diikuti tadi itu. Tapi ini terlanjur, sudah mati baru ngomong gitu ya. Sambungannya. Panatabarra minhum kama tabarra'u minna. Ya. Maka kami akan berlepas tangan, nggak melu-melu, nggak ikut-ikuti pemimpin itu tadi itu. Ya. Sebagaimana sekarang juga nggak tanggung jawab sama kami. Nggak tanggung jawab kalau gini. Kenapa kamu begini? Nggak tanggung jawab.
Di dunia aja gaya Pak. Wow, gaya sampai harus ikuti aku, kalau enggak nanti tak pecat kamu. Di akhirat nanti kayak apa-apa. Nah, maka menyesal. Terus sambungannya Pak lagi Pak Adi. Kadzalika yurihimullah. Kadzalika yurihimullah. Artinya apa? Apa artinya? Nah. Lah, demikianlah kata Allah, Allah memperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka yang ikut mendukung orang-orang nggak benar tadi, didukung, dipilih. Ya. Orang-orang nggak benar, orang bodoh, nggak ngerti opo-opo dipilih karena dia menggunakan uang, politik money kata orang sekarang, ikut mendukung itu, ya. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Apa sambungannya Pak Adi? Diazab, diazab di sini, diazab, hasaratin alaihim, melihat kerugian jasa mereka. Terus azabnya itu wa mahum bi kharijina minan nar. Apa artinya wa mahum bi kharijina? Bi kharijina minan nar. Apa artinya wa mahum bi kharijina minan nar? Wa mahum, dan tiadalah mereka sopo yang dimaksud di sini? Orang-orang yang sembarangan tadi memilih pemimpin, orang-orang yang sembarangan memilih pemimpin. Wa mahum, dan tiadalah mereka itu bi kharijina, akan dikeluarkan minan nar, dari azab api neraka. Jadi penduduk permanen api neraka. Karena penduduk neraka besok itu ada dua Pak. Ada penduduk neraka itu cuman mampir sesaat. Ada juga yang mungkin hanya beberapa minggu, ibarat kita hitungan dunia. Ada yang mungkin hanya cuma 1 bulan. Penduduk neraka ini setelah nanti melalui proses pembersihan dikembalikan ke surga. Tapi ini orang-orang yang memilih pemimpin sembarangan, wa mahum bi kharijin, mereka itu akan menjadi penduduk permanen, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kekal. Ya demi wa mahum, tiadalah mereka dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan berarti apa? Kan kekal. Minan nar, dari api neraka. Apa enggak ngeri Pak Hadi? Kalau kayak gini. Enggak ngeri. Penyesalan. Gara-gara apa ini? Menyesal kayak gini. Sampai dia menjadi penduduk permanen api neraka. Ini gara-gara apa? Ya itu tadi. Gara-gara memilih pemimpin sembarangan. Orang yang memilih itu kan ada dua. Ada yang memilih karena memang berdasarkan pengetahuan, ini yang bagus ini, mampu membanding tadi. Oh ini ada tiga ini. Oh pasti yang terbaik sini. Oh ketiga-tiganya ini memiliki kelebihan. Ketiga-tiganya juga memiliki kekurangan. Kan kita dicari nanti. Kalau urusan pinter siapa yang terpinter? Kalau urusan yang jelek siapa yang paling jelek? Ya kan gitu. Kita milih yang kurang kejelekannya. Itu satu. Tapi ada juga orang memilih itu yang kedua itu, wes pokok ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Nggak punya pengetahuan yang dipilihnya ikut, apa istilahnya ikut rame-rame. Ada juga kayak gitu. Ada juga orang yang memilih pemimpin itu sebetulnya paham. Kalah dengan hawa nafsunya karena dikasih iming-iming itu tadi. Dikasih sembako, dikasih baju, dikasih duit, dikasih apa lagi. Dijanjikan nanti kalau kamu nanti tak angkat, kamu kasih jabatan kayak gini. Kamu jadi menteri misalnya begitu. Nah ini. Apa nggak takut Pak? Ini ayat ini mesti sering disampaikan ini. Sering disampaikan. Surat apa ini Pak Adi? Ayat berapa? Ya. Jadi orang kalau memilih itu, Pak, sampai sebelum memilih, baca dulu surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167 tadi. Baca dulu. Supaya tidak menyesal nanti di akhirat. Hah? Iya, yakin kan yang memilih. Ya sama. Yang memilih juga salah, yang kekal selama, yang dipilih juga salah. Sama.
Maka dalam Islam itu sama-sama dalam neraka. Maka dalam Islam itu diajarkan gini. Ini Nabi bilang, jangan kamu kasih kepemimpinan, jangan kamu angkat jadi pemimpin orang yang terlalu ambisi. Apa? Terlalu ambisi itu maksudnya apa? Terlalu ingin. Ya. Kalau ada pemimpin terlalu ingin jadi ketua RT, terlalu ingin jadi ketua RW, terlalu ingin jadi ketua takmir, terlalu ingin jadi ketua PKK yang pendek-pendek, terlalu ingin jadi lurah, terlalu ingin jadi camat, terlalu ingin jadi bupati, terlalu ingin jadi gubernur. Kata Nabi, jangan kamu berikan. Karena biasanya itu kalau orang terlalu ingin pasti ada apa-apanya. Apa-apanya itu dalam tanda petik. Mungkin apa-apanya ya baik, mungkin ada apa-apanya jelek. Tapi kalau kita melihat sekarang ini ya enggak, ono apa-apanya itu enggak mungkin ya. Selalu membawa sengsara dan penderitaan kepada rakyat. Ini Nabi loh yang ngomong, jangan kamu berikan kepemimpinan, jangan kamu jadi pilih pemimpin yang terkecil sampai kepada yang tingkat tinggi kalau orang terlalu ambisi. Terlalu ingin, apalagi kalau cari-cari pendukung. Silakan. Iya. Iya, makanya kenapa kampanye tadi itu kan orang kan sekarang yang bagus itu pemimpin terbuka adu visi dan misi. Ya, makanya orang kampanye itu ini kan 3 calon atau berapa calon diberikan kampanye. Kalau perlu debat apa namanya? Debat apa ya? Ya debat ya. Ya kan orang jadi pemimpin itu kan harus punya visi. Nah, visi. Ya. Apa visi nih Pak Subhan? Visi ini apa? Visi ini kehendak, cita-cita, program. Kalau saya nanti jadi ketua RT, jadi ketua RW, RT RW ini mau saya kemanakan, mau saya apakan, itu namanya visi, harus ditulis. Ya visi dulu, visi. Kalau saya nanti jadi ketua takmir, visinya apa saya ini? Mau saya apakan Masjid Al-Muhajirin ini? Gitu, ditulis Pak. Maka kita itu yang kemarin itu tercatat itu di buku anggaran dasar itu ada semua. Nanti bapak-bapak bisa dibaca. Apa visinya Masjid Al-Muhajirin ini selama ke depan ini? Sudah kita tulis. Visi. Visi itu wawasan, cita-cita, harapan, sesuatu yang dikehendaki, yang diinginkan. Nanti kalau sudah jadi terpilih itu namanya visi. Visi artinya. Misi, nah misi itu, ya, misi ini langkah-langkah konkret. Misalnya kalau saya nanti menjadikan wilayah RW 7 ini menjadi wilayah yang aman. Tidak banyak terjadi pencurian ya. Ya, bebas dari banjir. Itu visi itu ya. Ya. Kemudian lingkungan tertata dengan baik. Ya, tidak banjir. Tempatnya tidak kumuh, sampahnya teratasi. Itu namanya visi. Visi. Lah, untuk melangkah ke sana harus apa itu supaya visi supaya lingkungan nanti jadi baik di sini indah, tertib, aman, indah, tertib, nyaman, bersih. Itu misalnya ya, kita akan jadikan wilayah RW atau wilayah itu seperti itu. Nah, caranya visi itu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu apa? Nah, ini namanya misi. Nah, kalau begitu maka saya harus punya program, ya, program tata lingkungan, harus mengangkat petugas keamanan yang memang handal sesuai dengannya. Kemudian harus masing-masing RT itu harus ada namanya pos-pos tertentu yang bisa gini dan seterusnya. Itu namanya visi. Orang kalau memilih pemimpin sekarang itu begitu caranya supaya orang percaya. Ya. Harus ada misi apapun ya. Sama orang menikah juga itu kalau sudah mestinya harus punya visi misi.
Kalau orang menikah nggak punya visi misi nanti sembarangan. Hari beberapa bulan gini habis manis apa dibuang karena memang visinya nggak jelas. Pertama visi itu kalau orang beriman niatnya. Niat jadi pemimpin sampai mau apa? Mau memperkaya diri, betul-betul mau memperbaiki keadaan rakyat, keadaan lingkungan, keadaan bangsa, mau betul-betul keadilan atau apa tujuanmu? Nah itu ditulis namanya visi. Visi itu harapan, cita-cita, keinginan yang bisa terwujud. Itu namanya visi, bisa dilakukan. Misi itu langkah-langkah konkret yang harus dilakukan A, B, C, D, E untuk mencapai tujuan ini. Jadi setiap ada visi pasti ada misi. Makanya orang debat, Pak. Termakan, ayo debat calon wali kota, debat calon gubernur, debat calon presiden, debat gini. Orang masyarakat umum supaya tahu. Oh, programnya si A seperti ini. Oh, programnya si B seperti ini. Oh, programnya si C seperti ini. Seperti itu. Kalau tidak ada apa namanya, tidak ada kampanye, tidak ada bisa. Tiap tahun itu kalau debat itu visi-misinya pasti baik. Ah? Pasti baik. Iya. Ya. Iya. Terus baru milih, kalau saya milih yang baik itu baru kemudian. Iya. Semua, misalnya ada 3 calon A, B, C, menyampaikan pasti baik semua. Baik, tapi orang kan bisa menilai di antara 3 itu, misalnya A, B, C, D, pasti ada di antara. Oh, si A ini yang paling baik. Oh, si C yang terbaik, pasti. Ya, misalnya kalau si A visinya cuma 5, oh ternyata si B ini ada 7. Kemudian dibanding-banding begini nanti. Terus dilihat track record tadi itu, bagaimana masa lalunya. Ini anak esopo. Jangan-jangan ijazahnya palsu. Harus dilihat ya, harus hati-hati. Ya, Pak Sodik ini. Iya. Visi-misinya itu pasti baik semua. Iya. 3 calon baik semua. Iya. Jadi milih yang baik. Milih yang terbaik. Terus setelah berjalan sesuai visi-misinya itu beliau katanya. Iya. Yang dosa itu memilih apa yang memilih. Ya, yang memilih. Masa itu dosa. Iya, makanya hati-hati. Ini ayat ini kan hati-hati. Itulah tadi Pak Sodik, perhatikan tadi ayatnya. Wa'idh, itu ayatnya tadi. Wa'idh, ya. Wa'idh ini loh tadi. Wa'idh, ingatlah, hati-hatilah, waspadalah, perhitungkanlah nanti. Nanti kapan? Nanti di hari kiamat. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Maksudnya pemimpin gak tanggung jawab. Makanya jangan milih ikut-ikutan ya. Kan kita harus punya wawasan juga. Jangan katanya ini baik, katanya jangan katanya. Ya. Iya. Iya, asal usul itu penting. Ya, asal usul. Ya, penting nggak asal usul? Iki anak sopo, bibit bobot itu tadi loh, Pak. Kalau mau menikah saja perlu bibit bobot bebet diperhatikan, apalagi urusan memimpin. Memimpin ribuan, ratusan, jutaan rakyat. Pengalamannya, pendidikannya, ijazahnya, ya gitu kan ya? Ya, begitu. Oh, ijazahnya tinggi, lulusan S3, tapi kalau nggak punya pengalaman, pasti yang pengalaman. Kalau kita di sini, kalau kita mau milih orang RT RW itu, takmir masjid kan paling gampang. Minimal kita lihat pendidikannya lah. Pendidikannya. Masa sama Mas Pasan? Masa lulusan SMP SMA sama? Iya. Masa lulusan SMA D2 sama? Masa lulusan D3 dengan S1 sama? Ya nggak sama lah, pendidikan itu menentukan. Pendidikan, pengalaman. Terus yang berikutnya, ngerti urusan organisasi. Ya. Ngerti ilmu manajemen. Ya. Ngerti manajemen keuangan. Ini penting ya. Terus menempatkan nanti orang-orang yang bisa membantunya itu juga jangan karena bolo-boloan, karena gini, ini karena bolo. Enggak perlu. Kalau Islam itu, walaupun bolomu nek bodoh jangan.
Enggak seperti itu. Begitu dalam Islam. Ayo kita cari apa di Quran ini, nggak ada. Quran dan hadis itu ada semua. Maka gimana? Apa? Mengerti ilmu agama. Kalau masjid, kalau masjid itu orang yang ngerti ilmu agama. Terutama ketua takmirnya. Gimana? Nggak ada ketentuan kayak gitu, nggak ada aturannya. Presiden itu yang penting warga negara Republik Indonesia. Iya, mestinya. Tapi karena tadi itu waktu mencalonkan itu tadi banyak cara yang bisa dilakukan. Ini ada orang ngerti agama, nggak punya duit, kalah. Kan begitu sekarang sistemnya. Sampean ngerti agama. Saya nggak pati ngerti agama. Saya nggak pati ngerti agama. Tapi karena saya banyak duit, tersingkir sampean. Sampean nggak ngerti agama. Tapi karena saya pendukungnya banyak, pinter bergerak, menang. Begitu, seperti itu. Nah, jadi kalau Islam itu objektif. Pokoknya ini tadi kata Nabi. Ini Mas Subran. Idza wussidal amru ila ghairi ahliha pantadhiris sa'ah. Ini hadis Nabi nih ya. Apabila suatu urusan, suatu pekerjaan, suatu kepemimpinan diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, nggak ngerti apa-apa, diangkat lolak-lolok, nanti tunggu kerusakan. Seperti kayak masjid kita ini, nggak bisa lagi diurus. Yang penting bisa ngimami sholat, nggak ngerti manajemen masjid kaya opo, ya tata kelola keuangan kaya opo, kemudian membuat program kaya opo, membuat laporan kaya opo, cara memantau nggak ngerti, rusak. Cara memilih pemimpin di Islam bagaimana? Cara memilih pemimpin di Islam bagaimana? Cara memilih pemimpin di Islam bagaimana? Ya ini yang saya terangkan. Ini. Maksudnya secara praktisnya. Iya, pertama syarat-syaratnya tak menyesal gitu. Itu tadi kalau kita kesal, siapa yang paling paham Al-Qur'an? Karena dasar hukumnya Al-Qur'an. Yang kedua, siapa yang paling banyak paham As-Sunnah, hadis. Yang ketiga, tidak terlalu ambisius. Ya kan tadi Nabi, jangan berikan kepemimpinan orang terlalu kelem, terlalu mau, jangan, pasti ada apa-apanya. Yang keempat, jangan juga diangkat jadi pemimpin kalau orang tidak mau. Orang yang terlalu mau jangan, orang yang tidak mau juga jangan dipokso-pokso. Sebab nanti kalau jadi pemimpin, misalnya Mas Subhan, salah Pak Hai, aku dulu nggak mau kok dipokso-pokso. Maka kalau terjadi keberantakan gini bukan salahku, aku sudah nggak mau kok dipokso-pokso. Maka jangan. Ini yang keempat. Syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima itu harus didukung oleh mayoritas orang-orang beriman. Ya, karena orang beriman. Kalau orang tidak beriman nanti banyak karepnya nggak sesuai, ya kan? Yang berikutnya lagi itu memang harus mampu. Tidak mampu. Iya. Ya, kalau kita sederhanakan, sekurang-kurangnya Pak, kalau menurut tiga itu, pertama mampu, ini disederhanakan ini ya, disederhanakan. Yang kedua mau, yang ketiga ada waktu. Contoh kalian. Jadi ketua takmir nggak mampu, rusak. Ada orang mampu tapi tidak mau. Ya nanti, ya walaupun Bapak nggak jalan-jalan juga ya. Ada orang yang mau dan mampu, tidak ada waktu. Iya ya Pak ya. Ini tiga nih. Kalau kita sederhanakan pemimpin dalam Islam itu kayak ini. Pertama mampu dulu, mampu. Yang kedua mau. Yang ketiga ada waktu. Ada waktu. Ini Pak, Pak Sinten Asmane? Siapa? Pak Dwi. Ya ini Pak Dwi. Iya. Mau milih ketua RT harus mampu.
punya wawasan, ya. Nggak mampu rusak, ya. Terus bukan cuma mampu, mau juga. Kalau nggak mau nanti kecil labunya, wah artinya ya seneng. Orang yang tidak mau itu seneng dipasang. Wow, kalau dijadikan ketua RW, pengurus RW, pengurus majelis seneng. Tapi kan tidak ada kemauan, nggak tahu datang ke masjid. Kira-kira bagus nggak? Pengurus nggak mau pernah datang ke masjid, nggak mau ini ya. Terus yang ketiga ada waktu. Karena semua orang-orang, apalagi kita di Surabaya ini kalau ngurusin kesibukan, sopo Pak, saya nggak sibuk di Surabaya. Jangan dikira bapak-bapak yang sudah pensiun itu yang nganggur juga, ya nggak juga. Saya yakin Pak Widodo, Pak Roto ini walaupun sudah masih iya. Kayak saya ini sebetulnya kan sudah pensiun juga, tapi kan karena orang Islam itu nggak boleh pensiun. Pensiunnya nanti kita di alam kubur. Kan begitu ya Pak Roto ya. Di dunia nggak ada pensiun. Mungkin pensiun dari jabatan pemerintah, tapi tidak pensiun dalam masyarakat dan kita dalam beribadah kepada Allah. Nggak kata pensiun. Di mana pensiunnya? Nanti di alam kubur. Begitu Pak ya. Nah, cukup ya. Nah, jadi begitu. Banyak Pak kriterianya kalau menurut Islam itu. Makanya balik mana milih pemimpin kudu hati-hati. Karena nanti bukan hanya di dunia dipertanggungjawabkan, sampai dipertahankan nanti sampai di hadapan Allah. Jadi pemimpin dalam Islam itu sangat erat kaitannya dengan akidah. Sangat erat kaitannya dengan keimanan. Maka kita hati-hati. Kalau kita salah pemilih pemimpin, iman kita turut rusak. Imannya turut rusak. Sudah sampai ya? Insya Allah nanti akan kita sambung lagi. Mungkin nggak cukup satu kali materi ini ya. Mudah-mudahan dengan tema kajian, apa tadi temanya ini Mas Subhan? Temanya? Ya. Pentingnya waspada atau berhati-hati dalam memilih pemimpin. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita pahami dengan baik dan kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan besok ini ada kegiatan memilih pemimpin, ya. Silahkan, gak usah ngajak-ngajak orang, silahkan orang menggunakan akal pikirannya semua, dan gak usah pakai kayak gini-gini, saling gini. Nanti malah celaka kita kalau pakai gini di hadapan Allah itu. Berarti itu tidak jujur. Itu namanya berkhianat. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.